Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudiatul Mila dari Prodi PAI Pagi semester 7 STAI Alhamdulillah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari Psikologi Agama yang berjudul Sumber Jiwa Keberagamaan. Apa sih sumber jiwa keberagamaan itu? Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu, atau lebih singkatnya yaitu, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Adapun teori tentang sumber kejiwaan agama. Teori tentang sumber kejiwaan agama itu ada dua. Yang pertama, teori monistik. Yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Yang kedua, ada teori fakultif. Tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terdiri atas beberapa unsur antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta atau origin, rasa atau emotion, dan karsa atau will. Selanjutnya, teori monistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thomas van Aquina, sumber jiwa keagamaan adalah rasa berpikir. Manusia berpikir seperti seorang filosof. Dengan berpikir, manusia bisa sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Misalnya, kita berpikir tentang kursi. Kursi tidak mungkin ada tanpa adanya yang mengadakan. Contoh yang besar adalah alam semesta. Alam semesta sebagai sesuatu yang ada tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya. Yang kedua, menurut Friedrich Hegel, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran yang ada karena di dalam agamalah terdapat pengetahuan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh atau hakul yakin, bukan cuma yang ainul yakin, yaitu kebenaran secara mutlak. Bahwa kita percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah, maka kita percaya bahwa apa yang di dalam Al-Quran benar-benar mutlak. Selanjutnya, menurut Friedrich Schleiermacher, sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan lain-lain. Jadi, orang merasa kita hidup tergantung yang di atas. Kita tidak bisa menciptakan hujan. Hujan itu kita tidak bisa menciptakan, makanya kita meminta kepada Tuhan untuk supaya diturunkan hujan di musim kemarau. Ketergantungan seperti itulah yang membuat manusia bahwa Tuhan itu ada. Selanjutnya, menurut Rudolf Otto, sumber jiwa keagamaan adalah rasa kagum yang berasal dari the Waliyadir. Misalnya silat atau petir. Bagaimana sih proses membuat petir itu? Membuat semua orang merasa kagum. Atau seperti angin lesus, badai, yang bisa bikin rumah hancur berkeping-keping. Itu adalah manusia kagum, dan rasa kekaguman itulah yang membuat manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta, gunung, laut, dengan semua keindahannya yang sangat luar biasa. Dan merasa kagum dengan ciptaan tersebut dan berujung pada kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Teori monistik yang terakhir menurut Sigmund Freud, sumber jiwa keagamaan adalah libido seksual atau naluri seksual. Dari ini maka timbullah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan. Manusia bisa hidup mencapai suatu kebahagiaan tertinggi seks sebagai simbol kebahagiaan atau kenikmatan. Oleh karena itu, dengan beragama ini, manusia merasa hidup bahagia, nikmat, dan merasa puas. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori fakulti menurut para ahli. Yang pertama, G.M. Stratton. Yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk moral, kepasifan, keaktifan, rasa rendah diri, dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Ketika konflik dalam jiwa diri manusia ada baik
Dan ada buruk juga, karena manusia itu pas lagi sadar hidupnya akan menjadi lebih baik yang soleh, sering beribadah, rajin berbuat baik, dan kadang manusia hidupnya tidak lupa dari khilaf, salah, maksiat, dan sebagainya. Konflik-konflik dalam kejiwaan manusia itulah yang menjadikan manusia tetap dalam keadaan baik dan di jalur yang benar. Itulah manusia meminta kepada Tuhan agar diberikan jalan yang benar. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa ada golongan yang dimurkai. Mereka merupakan orang yang berilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada pula golongan orang yang sesat. Mereka adalah ahli ibadah, akan tetapi tidak mempunyai ilmu. Maksudnya, kehidupan mereka hanya terfokus dengan ibadah dan sangat mengabaikan keilmuan, dan bahkan menganggap dengan belajar ilmu akan mengurangi waktu ibadah. Selain itu, Allah juga menyebut golongan yang mendapatkan nikmat. Mereka adalah orang yang mempunyai karakter berilmu dan beribadah. Menurut pendapat Azam Hasyari, mengatakan bahwa makna ihdinas siratal mustaqim yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka yang telah disebutkan ciri-cirinya. Mereka ialah orang yang ahli ibadah, dalam artian taat kepada Allah, istiqomah dalam mengerjakan ibadah, menjauhi segenap larangan Allah. Teori fakulti menurut Zakia Darajat berpendapat bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama ada kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan yang menyebabkan manusia mendampakkan rasa kasih sayang. Setiap manusia pasti ingin dicintai dan disayangi. Begitu pula ada yang mencintai dan menyayangi, itu sebuah kebutuhan pokok. Fitrah manusia tidak ada orang yang tidak butuh kasih sayang. Baik kasih sayang dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, guru, dan seterusnya. Dengan rasa kasih sayang, hidup manusia akan terasa aman, tentram, dan tenang. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan yang mendorong manusia mengharap perlindungan. Tidak ada manusia yang hidup tujuannya ingin perang, karena perang tidak ada gunanya, bahwa hidup itu harus aman, mendapatkan perlindungan, dan tidak ada perang, damai, rukun, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kebutuhan akan harga diri, kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Kalau kita memiliki harga diri agar kita dihormati orang lain, kita tidak ingin harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain dan dihina. Oleh karena itu, saling menghormati butuh saling mengerti, toleransi, dan sebagainya, sehingga hidup kita menjadi nyaman, tentram, dan seterusnya. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas untuk mencapai kondisi dan situasi lega. Situasi yang bebas bukan situasi yang terpenjara atau tertekan. Tidak ada manusia tidak ingin bebas sesuai apa yang diinginkan karena manusia itu bebas memilih antara memilih A atau B, maka dia akan mengetahui resiko-resikonya. Maka dia akan mempertanggungjawabkan perilaku tersebut dan itu berlaku juga buat agama. Agama juga bebas memilih karena itulah agama ada yang namanya surga dan neraka. Kalau berbuat baik akan masuk ke surga, begitupun sebaliknya. Kalau kita berbuat buruk akan masuk ke neraka. Seperti hadis yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Berdasarkan hadis tersebut, apapun yang menjadi tanggung jawab kita adalah bawahan dan kita pemimpinnya, supaya dapat memegang dengan sebaik-baiknya. Jadi, kepemimpinan tidak hanya tentang mendapatkan posisi, akan tetapi kepemimpinan berkaitan dengan diri sendiri untuk bisa dikontrol apapun yang berkaitan dengan tanggung jawab kita. Selanjutnya, teori fakulti menurut W.H. Thomas. Yang menjadi kejiwaan agama itu ada 4. Yang pertama, security atau keselamatan. Kalau kita dalam agama Islam meminta selamat di dunia maupun di akhirat, bisa dengan cara berdoa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua ada recognition atau penghargaan. Sebagai manusia kita dihormati, dihargai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam itu laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan hanyalah takwa. Yang ketiga, respons atau ditanggapi. Yang keempat, new eksperimen, pengetahuan dan pengalaman baru. Sesuai firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki atau Adam dan seorang perempuan atau Hawa dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit. Bukan untuk saling mencemohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Selanjutnya, sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam. Sesuai firman Allah yang berbunyi, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Arum ayat 30. Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan ahli psikolog pada umumnya, melainkan ada tambahan yakni akal dan wahyu atau iman. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Akal dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Wahyu dapat mengetahui kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan rukun Islam. Kalau kita beriman, kita melaksanakan rukun Islam. Karena dengan keimananlah kita diberitahukan Tuhan itu Allah. Siapa sih Allah itu? Allah berfirman pada surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu dan yang Maha Tunggal. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula dibaranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf besar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.